Yasirli mengatakan usulan ini pun sudah disampaikan ke Presiden. Yasirli menambahkan range atau rentang angka tersebut akan ditentukan kepala daerah masing-masing. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui dengan formulasi perhitungan kenaikan upah minimum provinsi 2026. Yasirli menjelaskan nantinya skema perhitungan UMP tidak lagi menggunakan satu angka persentase seperti tahun lalu, di mana ada usulan range tertentu sebagai panduan penetapan UMP. Yasirli mengatakan usulan ini pun sudah disampaikan ke Presiden. Yasirli menambahkan range atau rentang angka tersebut akan ditentukan kepala daerah masing-masing. Nantinya kepala daerah harus mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pertumbuhan Dewan Pengupahan Daerah. Sementara itu, pemerintah pusat hanya akan membuat panduan perhitungan. Tunggu aja, tunggu. Iya kan itu kan sudah saya sampaikan. Jadi oke deh. Yang pertama apa ya bahasanya? Jadi memang satu angka itu tidak menyelesaikan masalah disparitas. Ya, makanya kita mengusulkan range. Ya, dan itu beliau setuju. Ya, tapi range-nya berapa? Masih bersama kami, pemirsa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memantau langsung penyaluran bantuan langsung tunai keluarga sejahtera atau BLT Kesra di kantor pos Asia Afrika Bandung, Jawa Barat. Ya, BLT Kesra ini disalurkan kepada 12 juta keluarga penerima manfaat. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan langsung tunai keluarga sejahtera atau BLT Kesra tahap kedua kepada lebih dari 12 juta keluarga penerima manfaat baru. Penyaluran BLT Kesra ini disaksikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan PLT Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris. Mensos menyampaikan bahwa penyaluran BLT Kesra ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Penyaluran disambut antusias oleh warga dari berbagai kecamatan yang datang untuk mencairkan BLT Kesra senilai Rp900.000 yang dialokasikan untuk 3 bulan. Melihat secara langsung penyaluran BLTS yang sekarang memasuki tahap kedua yang secara umum berjalan dengan baik. Yang kedua, kami melakukan MOU di mana PT Pos akan memberikan dukungan pada sekolah rakyat melalui beberapa program. Sementara itu, PLT Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris menyatakan bahwa target penyaluran BLT Kesra akan selesai akhir November ini. PT Pos Indonesia mengaku melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas sosial untuk membantu menyalurkan surat pemberitahuan kepada penerima manfaat. Penyaluran BLT sementara lewat pos itu dilakukan dengan 3 mekanisme, yaitu dibayarkan di kantor pos, kemudian dibayarkan di komunitas, kemudian dibayarkan langsung ke penerima, khususnya kepada penerima yang lanjut usia, yang sedang sakit dan sebagainya. Hari ini yang Pak Menteri lakukan adalah meninjau salah satunya komunitas. Ini teman-teman yang salah satu yang kami sebut komunitas. Hari ini kita menyaksikan penyerahan simbolis untuk lebih kurang tadi 150 penerima bansos. Penyaluran BLT Kesra ini akan disalurkan kepada 12 juta keluarga penerima manfaat. Dari Bandung, Jawa Barat, Hadisti Arifah Khairuddin, IDX Channel. Pemirsa, ribuan warga rela antri berjam-jam demi mendapat bantuan langsung tunai Rp900.000 di sejumlah kantor pos di Jakarta. Meski antri berjam-jam, warga mengaku senang bisa mendapat bantuan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ribuan warga rela antri panjang dan berdesakan demi mendapatkan dana bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat atau BLT Kesra di kantor pos Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat sejak pagi hingga sore. Udara yang panas tak mengurungkan antusias warga untuk menunggu. Uang BLT Rp900.000 yang diterima diakui warga sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kantor Pos Tegal Alur menjadi lokasi pencairan dana BLT Kesra bagi 6.400 lebih penerima manfaat. Antrean juga membludak di kantor pos Percetakan Negara Jakarta Pusat. Warga mengantri lebih dari 5 jam untuk menerima BLT Kesra Rp900.000. Warga mengaku senang karena BLT Kesra dapat meringankan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jam 9 baru ya Bu ya, tapi belum, masih nunggu aja nih. Tunggu aja sampai Nunggu aja. selesai. Tapi nanti dipanggil namanya atau gimana sih Bu? Panggil nama. Nama. Tadi cara antrinya bagaimana Bu? Kenapa cara antrinya? Kita kasih itu tuh yang selebaran itu. Apa namanya, Pak RT. Oh dari RT, nanti baru dipanggil. Dana Rp900.000 diberikan untuk 3 bulan, periode bulan Oktober, November, dan Desember 2025. BLT Kesra merupakan bagian program pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Rani Sanjaya, IDX Channel. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mendorong adanya penertiban dan peralihan pedagang barang bekas atau thrifting. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menata pasar dan memperkuat produk UMKM dalam negeri. Maman menegaskan pihaknya mendorong substitusi bagi pedagang thrifting agar ekonomi mereka tetap bergerak. Menurutnya peluang bagi pedagang untuk beralih ke produk UMKM dan mendapatkan kredit usaha rakyat atau KUR masih terbuka lebar. Namun semua itu bergantung pada arah dan konsistensi kebijakan pemerintah. Ia mengungkapkan pihaknya juga tengah fokus untuk menutup keran impor barang bekas serta membatasi masuknya barang tanpa label atau white label demi membersihkan pasar dan membuka akses lebih luas bagi produk UMKM. Adapun proses transisi pedagang thrifting ke pedagang UMKM masih dalam tahap komunikasi dengan berbagai asosiasi. Menganggap bahwa urusan menutup keran impor barang bekas ini kita ingin membatasi aktivitas ekonomi pedagang itu enggak. Justru inilah tadi kami Kementerian UMKM melakukan ini, segera kita dorong substitusi supaya mereka tetap bisa ekonominya bergerak gitu. Dan ini kita udah intens terus kok. Gimana nanti pertama mungkin di daerah-daerah yang besar-besar kita mulai tata semuanya. Jadi seperti itu. Sementara itu pemirsa, Badan Standarisasi Nasional atau BSN melakukan upaya pemetaan infrastruktur di berbagai bidang guna memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu dampaknya, BSN telah melakukan Bina UMKM dengan total lebih dari 2 juta produk. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Standarisasi Nasional atau BSN Kristianto Widiwardono menyebutkan pihaknya terus melakukan pemerataan infrastruktur di berbagai bidang melalui penguatan infrastruktur mutu nasional atau IMN. Program ini dilakukan dengan menyediakan standar yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha serta kemudahan dalam penerapannya melalui dukungan lembaga penilaian kesesuaian yang meliputi laboratorium uji, lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, dan layanan metrologi. Menurut Kristianto, dalam upaya penguatan ekosistem mutu nasional, Badan Standarisasi Nasional saat ini telah memfasilitasi pengembangan 116 lembaga pelatihan kerja hingga pembinaan lebih dari 2 juta UMKM yang sesuai dengan pemenuhan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Jadi SNI, Standar Nasional Indonesia, itu bisa digunakan untuk meningkatkan daya saing produk nasional. Caranya bagaimana? Caranya tentunya dengan penerapan SN ini sehingga produk impor dengan regulasi tertentu itu bisa di produk impor yang tidak memenuhi SNI itu akan sulit untuk beredar di Indonesia. Jadi dengan adanya SNI diharapkan pelaku usaha itu bisa memperkuat daya saingnya. Di sisi lain, Badan Standarisasi Nasional juga telah melakukan pembinaan kepada 2.671 pelaku usaha untuk meningkatkan kesiapan mereka dalam memenuhi persyaratan mutu. Tercatat hingga Oktober 2025, BSN telah menerbitkan 4.016 sertifikat produk penggunaan tanda SNI sebagai bentuk pengakuan atas produk yang memenuhi standar. Diharapkan, dengan peningkatan SNI mampu mengurangi produk impor sekaligus meningkatkan produk nasional.
Dari Jakarta, Devi Mansyah, IDX Channel.